guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, pertama-tama izinkan aku memperkenalkan diri. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, namaku Anindita Putri Kusumawardani dengan NIM 123021017. Aku berasal dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang biomekanika. Oke, di sini aku akan menyebutkan pengertian dari biomekanika atau biomekanika kerja. Nah, biomekanika sendiri merupakan suatu bidang kajian ilmu dan ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Nah, kemudian biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat minimalkan resiko cedera kerja atau bagian muskuloskeletalnya. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis biomekanika. Nah, di sini ada dua, yaitu general biomekanik dan occupational biomekanik. Oke, di sini aku akan membahas satu persatu. Jadi yang pertama aku akan membahas general biomekanik. General biomekanik adalah kategori biomekanika kerja yang punya pokok bahasan mengenai hukum serta konsep-konsep dasar yang mempunyai pengaruh pada tubuh ilmiah manusia, baik dalam kondisi diam maupun gerak. Nah, kategori yang satu ini lebih menitik beratkan pada fokus terhadap teori, yang mana hal itu akan dilakukan dengan banyak riset atau penelitian. Nah, general biomekanik ini dipecah kembali dalam dua kategori yang meliputi satu, biostatik, yaitu dalam hal ini kajian ilmu biomekanika hanya menganalisa pada bagian tubuh manusia yang diam atau bergerak pada garis lurus dengan posisi yang seragam. Kemudian yang kedua yaitu biodinamik, yaitu mengkaji mengenai bagian-bagian gambaran tubuh manusia dengan tanpa melakukan pertimbangan dengan gaya yang terjadi. Nah, di samping itu, biodinamik ini juga lebih berfokus kepada analisa-analisa terhadap gerakan tubuh manusia yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari kinerja yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian yang kedua yaitu occupational biomekanik. Berbeda dari general biomekanik tadi, occupational biomekanik ini mengkaji interaksi manusia dengan peralatan kerja atau mesin yang digunakan. Nah, hal ini mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk meminimalisir cedera yang terjadi pada pekerja akibat kelebihan muatan material atau mesin yang digunakan saat dalam proses pekerjaan. Nah, kategori biomekanik yang satu ini lebih menitik beratkan kepada kolaborasi antara bagian-bagian tubuh yang meliputi tulang, otot, dan juga jaringan penghubungnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aplikasi biomekanika. Yang pertama yaitu aplikasinya dalam dunia industri. Aplikasi biomekanika kerja yang pertama harus dilakukan pada dunia industri. Dalam hal ini, biomekanika akan sangat dibutuhkan dalam melakukan pengukuran besarnya gaya yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dalam melakukan sesuatu, yang mana hal tersebut haruslah seimbang dengan postur tubuh yang mereka miliki. Nah, dengan pengaplikasian biomekanika kerja ini, pertama pekerja harus melalui tahapan pengukuran postur dan lain semacamnya terlebih dahulu. Selanjutnya, hal tersebut akan dibandingkan dengan berat atau alat yang digunakan untuk bekerja sehingga menimbulkan perbandingan gaya yang seimbang. Yang kedua yaitu pengaplikasian dalam menentukan sikap kerja. Dengan mengetahui aplikasi dalam biomekanika kerja, pekerja akan mengetahui sikap kerja yang pas yang harus mereka lakukan. Tentunya hal ini didasarkan pada kekuatan tulang, otot, dan jaringan penghubung mereka. Kemudian sikap kerja yang dimiliki antara satu pekerja dengan pekerja yang lain tentunya tidaklah sama, sebab setiap orang juga memiliki kekuatan otot dan tulang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu mengaplikasikan untuk evaluasi kerja operator. Di samping menentukan sikap kerja, biomekanika kerja dalam aplikasinya juga berguna dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja seseorang. Jika pekerja sampai mengalami cedera, maka dalam hal ini dibutuhkan evaluasi menggunakan pengaplikasian biomekanika kerja. Jika ternyata cedera tersebut disebabkan oleh tidak kuatnya otot dalam menopang berat atau unsur-unsur lain yang serupa, maka dalam hal ini pemeriksaan biomekanika kerja harus benar-benar dilakukan dengan baik. Pekerja pun juga harus taat terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mengaplikasikan dalam perencanaan sistem tempat kerja.
Tidak hanya otot, tulang, jaringan penghubung, dan alat kerja saja yang punya pengaruh besar dalam cederanya seorang pekerja. Akan tetapi, hal ini juga dipengaruhi oleh rancangan tempat kerja yang ada. Rancangan tempat kerja harus disesuaikan dengan hasil pengukuran biomekanika kerja para pekerja. Tujuannya adalah para pekerja nyaman dengan tempat kerja yang digunakan dan semua beban yang ada di sana mampu ditopang dengan baik. Bagi para pekerja berat, sangat disarankan untuk melakukan pengukuran biomekanika kerja terlebih dahulu agar tenang dan aman dalam bekerja sehingga cedera pun akan jarang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu aku akan menjelaskan mengenai tulang, konektif tisu atau jaringan penghubung, dan otot atau muskel. Pertama, saya akan membahas tentang tulang. Tulang sebagai alat yang besar dan panjang yang mana fungsinya untuk melakukan distribusi gaya atau tegangan saat melakukan pekerjaan. Tulang ini nantinya akan digunakan juga sebagai sarana pembanding beban. Dapat dikatakan bahwa berat antar tulang dan beban harus lebih berat tulang agar manusia tidak mengalami cedera. Dalam biomekanik, hal ini berhubungan dengan kerangka manusia. Kemudian yang kedua yaitu konektif tisu atau jaringan penghubung. Konektif tisu atau jaringan penghubung meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah kartilag. Kartilag adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan relatif kecil. Contoh sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilag sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebral disc, yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau pupil core. Vertebrat juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadah, dan memutar. Sedangkan disc berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat transisi dan rotasi. Yang kedua ada ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan atau joints. Nah, ada pun contoh sambungan ligamen diantaranya seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku dan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan pergerakan lengan serta pada sambungan pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga ada tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas tentang otot atau muskel. Otot terbentuk atas fiber atau fibri. Sumber energi otot berasal dari proses aerob dan anaerob. Anaerob itu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal, kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai air dipompa dari jantung. Suplai darah dipompa dari jantung. Contoh, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba, dekat, dan lain sebagainya. Aerob yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontrak dioksidasi dengan cepat. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal, dan kebalikannya kadar asam laktat akan meningkat, dan kalau sudah demikian maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan. Kemudian, istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dalam darah. Hal tersebut di atas adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan analisa pembangkit energinya, dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Oleh karenanya, para ergonom hendaklah memperhatikan hal-hal seperti berikut untuk sedapat mungkin dihindari. Antara lain, yang pertama, beban otot statis atau statis muscle loads. Yang kedua yaitu oklusi, penyebatan aliran darah karena tekanan. Misalnya tekanan segi kursi pada
detail atau lipat lutut. Dan yang ketiga yaitu bekerja dengan lengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi. Oke, sekian video yang telah kupaparkan ke kalian. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana pengertian biomekanika atau biomekanika kerja, kemudian jenis biomekanika, penerapan biomekanika, dan kita sudah mengetahui tulang, konduktif tisu atau jaringan penghubung, dan otot atau muskel. Kita sudah mengetahui semuanya ya. Nah, aku harap ilmu dan materi yang kuberikan ke kalian ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan ke dalam aktivitas sehari-hari kalian. Teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton dan tidak skip video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.